Karena saya sudah menang, jadi waktu saya tidak perlu bicara banyak. Ya. Jadi apalagi tadi sudah dikuatkan oleh Profesor Gayus Lumbun ya. Saya kan masih bertanya-tanya gitu. Jadi kan posisi saya pada media yang kemarin ya, ini terdakwa berarti udah gugur. Tersangkanya bagaimana? Oleh salah seorang gugur, Prof. Ya, guru besar sudah gugur. Gugur juga. Ya, sudah gugur. Nah, jadi agak problem juga bagi saya. Besok tanggal 6 Agustus waktu saya dihadirkan tuh saya posisi kursinya di mana? Karena kan saya bukan. Wah. Sangat menarik ya untuk kita saksikan. Tifa dan kawan-kawannya saat ini sudah merasa di atas angin. Seolah putusan sela di sidangnya pekan lalu itu dianggap sudah selesai. Dan kemenangan berada di pihak mereka. Tunggu dulu. Yang menjadi pertanyaan dan perdebatan saat ini adalah pertama, apakah putusan sela kemarin itu menghapus perkara dan mutlak Tifalah yang bebas dari perkara ini? Kedua, apakah ini hanya jeda sementara dan masih dapat dilanjutkan perkaranya setelah JPU mengajukan gugatan yang baru? Ketiga, bagaimana dengan kasus atau perkara Roy Suryo? Apakah ada implikasi atas putusan sela perkara Tifa dengan kasus dari Roy Suryo? Selanjutnya, kita simak dulu glorifikasi dari Tifa ini. 6 Agustus bukan berarti bahwa kemudian saya jadi berpotensi untuk kalah. Bukan, menang tetap menang, ini permanen. Batal demi hukumnya itu permanen sifatnya gitu. Dan alhamdulillah hakim sependapat dengan kami. Akhirnya dikatakan batal demi hukum. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi. Oke. Silakan Dokter Tifa. Silakan. Ya baik, karena saya sudah menang jadi waktu saya tidak perlu bicara banyak ya. Jadi apalagi tadi sudah dikuatkan oleh Profesor Gayus Lumbun ya. Saya kan masih bertanya-tanya gitu. Jadi kan posisi saya pada media yang kemarin ya, ini terdakwa berarti udah gugur. Tersangkanya bagaimana? Oleh salah seorang gugur, Prof. Ya, guru besar sudah gugur. Gugur juga. Ya, sudah gugur. Nah, jadi agak problem juga bagi saya. Besok tanggal 6 Agustus waktu saya dihadirkan tuh saya posisi kursinya di mana? Karena kan saya bukan terdakwa kan. Masa saya masih duduk di tengah-tengah, kan saya bukan terdakwa, apalagi tersangka. Nah, ini kan problem itu besok ya. Kemudian yang kedua adalah sidang 6 Agustus itu bukan berarti kemudian kemenangan saya menjadi dianulir loh ya. Ini masyarakat supaya tahu. Saya menang tetap menang. Ya, adalah bahwa kemudian hakim itu memberikan kesempatan kepada JPU untuk melakukan perbaikan dan mereka sudah lakukan itu karena terbukti ada jadwal tanggal 6 Agustus bukan berarti bahwa kemudian saya jadi berpotensi untuk kalah. Bukan, menang tetap menang, ini permanen. Batal demi hukumnya itu permanen sifatnya gitu. Ya. Dokumen dikembalikan. Sudah Kasus menang dianggap katanya. Tunggu dulu. Oh iya, dokumen dikembalikan, kasus dianggap tidak ada, batal demi hukum. Artinya kemenangan saya itu permanen, tercatat dalam sejarah sebagai sebuah kemenangan yang permanen. Nah. Beberapa kali mengklaim bahwa pihak Tifa ini sudah menang secara permanen dan dia sudah bebas sebebas-bebasnya, dan tentu saja raut kebahagiaan mereka sangat jelas nampak sekali. Akan tetapi kalau kita mengikuti perdebatan soal putusan sela itu, banyak sekali perbedaan pandangan baik dari pihak yang berperkara atau dari sejumlah ahli hukum yang ada. Pihak Pak Jokowi melalui pengacaranya beberapa kali di stasiun TV mengatakan bahwa ini belum berakhir. Berdasarkan putusan sela tersebut masih ada dan menurutnya masih sangat bisa dilanjutkan perkara ini. Kita hanya menunggu bagaimana JPU memainkan perannya. Karena jangan lupa dalam putusan tersebut pun mengatakan sangat dapat dilanjutkan dengan melakukan perlawanan atau perbaikan gugatan sebelumnya yang memang belum dapat diterima oleh hakim. Hal tersebut jelas disampaikan dalam putusan sela itu mengatakan
JPU bisa melakukan ataupun mengajukan perlawanan dan perbaikan berdasarkan KUHP ataupun undang-undang yang berlaku. Jadi jangan senang dulu, saya katakan ini sangat belum berakhir ya, Tifa. Oke, kita lanjut. Ya, saya mesti irit bicara karena begini, karena ternyata kan ada undangan ya, artinya ada jadwal untuk sidang 6 Agustus. Soalnya kemudian tadi kan sudah diprediksi, ya itu kan persoalan besar itu. Saya nanti duduk di mana begitu kan ya. Kalau saya mau memilih ya saya duduk di kursi penonton aja kan. Karena saya bukan terdakwa, saya bukan tersangka, kok saya mau duduk di Dr. mana Rizal, gitu bentar, kan. saya mau Ya tanya, duduk di Prof. tengah lah. Duduknya di mana nanti tanggal 6 Agustus, Prof? Saya lebih berpendapat bahwa registrasi nomor itu harus nomor baru. Oke. Jadi ini hal baru karena yang lama dikembalikan. Tidak dilanjutkan lagi proses hukumnya. Maksudnya? Jadi harus dari pemeriksaan polisi lagi? Saya berpendapat bahwa ini dimulai dari registrasi baru, dimulai dari penyidik, polisi. Sebentar. Jadi nanti tanggal 6 Agustus itu bisa, dalam tanda kutip ya, bisa chaos secara hukum intelektual. Kita perhatikan nanti apa putusan hakim persidangan itu. Kita lihat nanti. Karena saya berkeyakinan harus dengan registrasi baru yang lama sudah dihentikan. Baru itu berarti harus pemeriksaan dari awal lagi, Ya. penyelidikan lagi. Pendapat saya seperti itu. Jelaskan tanggal besok, ya sudah tanggal 6 Agustus, ada sidang soal kasus ini. Logika sederhana nih, untuk mereka atau Tifa yang klaim sudah menang kan, kalau udah menang kenapa masih ada sidang lagi? Kalau menang kan case close dong. Jadi saya katakan sekali lagi sebelum hasil akhir nanti menyakitkan untuk Tifa. Kan kasihan tuh. Makanya jangan dulu berkesimpulan dengan cepat ya. Karena itu sangat menyakitkan. Klaim menang di awal tapi akhirnya di penjara. Kan ketawa lagi dong. Tapi sudahlah, perbedaan banyak ahli soal case ini wajar-wajar saja. Tapi yang pasti sidang masih berlanjut dan tentu saja saya meyakini bahwa case ini akan berakhir di pembuktian dan akan menghasilkan sebuah putusan yang final terkait dengan case ini. Baik itu case untuk Tifa dan juga case untuk Roy Suryo. Kita nikmati dan terus ikuti proses ini hingga akhir. Dan kalau sudah berakhir, barulah boleh klaim kemenangan mutlak dan ngakak sana sini, bukan ngakak ala Roy Suryo sampai perut mules pun gak soal. Oke, sahabat kelas 98, sampai jumpa kembali.